Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan aktivitas gudang yang beranggotakan Dengan saya Muhammad Nabila dengan NIM 2201040008. Saya Muhammad Hanan Hardiansyah dengan NIM 2201040012. Saya Mutiara Amalia Rizky dengan NIM 2201040018. Saya Rizka Bunga Ramadhani dengan NIM 2201040046. Saya Wirahadi dengan NIM 2201040069. Ya, pada kali ini saya akan melakukan salah satu aktivitas di pergudangan, yaitu pengeluaran barang dengan menggunakan alat material handling, yaitu hand stacker dan palet. Let's go. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan RWL dan LI. Sebelumnya, RWL merupakan rekomendasi ukuran batas beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan cedera meskipun dilakukan secara berulang dan dalam jangka waktu tertentu. Dan LI atau lifting index digunakan untuk mengecekkan indeks pengangkatan, apakah proses pengangkatan menimbulkan resiko cedera tulang belakang atau tidak. Nah, di sini ada barang 3. Yang pertama ada PC, kedua monitor PC, yang ketiga yaitu desktop. Untuk berat PC sebesar 3 kilo, untuk H awal 38, V awal 112, H akhir 20, V akhir 180, jarak vertikal atau D itu sebesar 92 cm, sudut asimetris awal dan tujuan 0, tingkat frekuensinya 8 detik, dilakukan selama 6 kali pengangkatan, kurang dari 1 jam, jenis couplingnya itu fair. Selanjutnya ada monitor PC dengan berat 5 kilo, H awal 35, V awal 117, H akhir 22, V akhir 135, D-nya 95 cm,
Sudut asimetrisnya awal dan tujuan 0. Tingkat frekuensinya 10 detik, dilakukan 8 kali pengangkatan kurang dari 1 jam. Jenis kopinya fair. Selanjutnya yang terakhir ada desktop dengan berat 3 kg, H awal 45, V awal 106, H akhir 25, V akhir 147, jarak vertikal 81, sudut asimetris awal dan tujuan sama-sama 0, tingkat frekuensi 5 detik, dilakukan 10 kali pengangkatan kurang dari sejam, jenis kopling fire. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan nilai multipliers dan menghitung RWL. Untuk menghitung RWL itu rumusnya LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Sebelumnya untuk menghitung RWL dihitung dulu per masing-masing item. Untuk LC sudah ketetapan 23 dan untuk HM sudah ketetapan 25 dibagi H yang sudah diketahui untuk awal yaitu 38, berarti 25 dibagi 38. Untuk yang tujuan juga sama, itu 25 dibagi 20 untuk karena akhir sama aja dengan tujuan. Selanjutnya ada VM. VM itu rumusnya 1 min 0,03 dikali absolut L18 itu didapatkan dari V awal CVC, terus dikurang 75 sudah ketetapannya. Untuk yang tujuan atau akhirnya juga sama, tapi diganti dengan V akhir. Untuk DM itu rumusnya ada 0,82 ditambah 4,5 dibagi sama DM yang sudah diketahui. D yang sudah diketahui itu 92, berarti dibagi sama 92. Untuk yang tujuan juga sama, dibagi 92. Untuk AM-nya itu rumusnya ada 1 min 0,032 dikali sama 0, karena diketahuinya awal dan akhir juga sama-sama 0. Rumusnya juga sama. Selanjutnya untuk VM, karena dilakukan kurang dari 1 jam, dengan 6 kali pengangkatan itu sebesar 0,75. Untuk CM, kenapa bisa 1? Karena jenis kopling yang dipakai itu fair. Untuk monitor PC dan desktop juga sama, rumusnya seperti yang PC, cuma diganti sama angka-angka yang sudah didapatkan per masing-masing barang. Untuk RWL itu rumusnya tinggal LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Untuk yang RWL tujuan juga sama, LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Selanjutnya yaitu menghitung lifting index. Menghitung lifting index untuk awal dan tujuan sama saja rumusnya. 3 dibagi sama RWL awal. Habis itu untuk yang tujuan 3 dibagi sama RWL tujuan. Itu untuk yang PC dan monitor PC, desktop juga sama rumusnya seperti ini. Untuk analisisnya itu di PC LI awal dan tujuan tidak beresiko cedera karena kurang dari 1. Maka bisa dikategorikan untuk ketiga barang ini tidak menyebabkan resiko cedera karena lifting index yang diketahui yaitu kurang dari 1. Kali ini kami akan mempraktekkan tentang aktivitas gudang yaitu penerimaan barang dengan alat material handling, Yaitu hand pallet, dan pallet. Bumbu.
seseorang lebih awake Pak. Dan melihat seseorang lebih awake Pak. Di sini saya akan mempraktekkan perpindahan barang menggunakan konveyor. Di sini kami akan mempraktekkan Hasil analisis perbaikan perpindahan barang menggunakan konveyor. Itu anu kontainer yang belakang minjem. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perhitungan pemindahan barang, simulasi pemindahan barang yang dilakukan di lab konveyor. Ini perhitungan sebelum perbaikan terlebih dahulu. Sebelum itu, di sini ada informasi sebelum perbaikan. Berdasarkan hasil praktik yang
lakukan kemarin didapat panjang lintasan sebesar 348 cm. Kemudian NP-nya itu 2 parts. Kemudian TD-nya itu 2 menit. Jumlah kontainer dalam satu waktu itu 3 kontainer. Ini adalah sebelum perbaikan. Lanjut ke perhitungan panjang lintasan atau LD. Berarti sama dengan panjang lintasan dibagi 100. Kemudian yang B, waktu loading per kontainer sama dengan waktu loadingnya itu 15 dikali 1 menit 60 detik 60, hasilnya 900. Kemudian yang C ini durasi waktu perpindahan barang, berarti kita ambil yang ini, nah yang 2 menit ini TD, hasilnya 2. Selanjutnya yang D, kecepatan konveyor atau VC. Ini kita ambil dari panjang lintasan dibagi dengan durasi waktu perpindahan. Nah ini untuk kecepatan konveyornya sebesar 1,740 meter per menit. Selanjutnya yang E, tingkat aliran barang per menit atau RF. RF-nya kita dapat dari ini, NP dikali 3, hasilnya 6 parts per menit. Kemudian selanjutnya yang F, yang F sama dengan, untuk yang F ini mencari jarak antar kontainer atau SC. Kita dalam kurungin dulu, ini NP dikali 1,740, tutup kurung, dibagi dengan tingkat aliran barang per menit atau RF, enter. Ini hasil dari jarak antar kontainer atau SC 0,580 meter. Selanjutnya yang G, jumlah kontainer dalam satu waktu itu adalah 3 kontainer. Kemudian tingkat aliran barang per jam, ini tingkat aliran barang per menit dikali dengan 60 karena 1 jam 60 menit. Itulah hasil dari tingkat aliran barang per jam 360 meter per jam. Oke, selanjutnya ini saran perbaikan yang harus dilakukan ialah, menurut kelompok kami, saran perbaikan yang harus dilakukan ialah dengan menambahkan SDM pada saat proses packing. Kemudian perhitungan simulasi pemindahan sesudah perbaikan. Untuk informasi sesudah perbaikan, di sini panjang lintasannya sama, yaitu 348 cm. NP-nya adalah 2 tetap. Kemudian yang berubah ini TD. Jadi 1,5 menit. Kemudian jumlah kontainer dalam satu waktu itu adalah 5. Anda sudah lakukan perbaikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Untuk mencari panjang lintasan atau LD, menggunakan rumus panjang lintasan dibagi 100. Hasilnya 3,48. Kemudian yang B, waktu loading per kontainer. Waktu loading per kontainernya yaitu 9 dikali 60, 540 menit. Kemudian selanjutnya durasi waktu perpindahan barang atau T. Yang C ini kita ambil yang TD. Nah,
1,5 menit. Kemudian yang kecepatan konveyor atau VC itu meter per menit. Berarti yang ini panjang lintasan dibagi dengan durasi waktu perpindahan. Kemudian enter. Hasilnya 2,320. Selanjutnya tingkat aliran barang per menit atau RF. Ini kita dapat dari yang ini. Yang NP. Tingkat aliran barang per menit yang RF kita dapat dari NP dikali dengan 5. Hasilnya 10 part per menit. Kemudian jarak antar kontainer atau SC ini kita dalam kurungin dulu. Yang panjang yang NP dikali dengan ini kecepatan konveyor. Kemudian dibagi dengan ini tingkat aliran barang per menit. Kemudian di enter. Hasilnya 0,464 meter. Selanjutnya jumlah kontainer dalam satu waktu. Kita ambil dari tabel informasi ini yaitu 5. Sebanyak 5 unit. Kemudian selanjutnya tingkat aliran barang per jam. Tingkat aliran barang per menit dikali 60 karena 1 jam 60 menit. Oke. Demikian perhitungan simulasi pemindahan sebelum dan sesudah perbaikan yang dilakukan di lab conveyor. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.